Viral dan sontak bikin was-was, unggahan serta thread di media sosial bertagar banyak bocil cuci darah di RSCM. Timnet meng-cross-check, hasilnya faktanya memang harus jadi perhatian orang tua. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI benarkan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Keluarga sehat semua, Bung? Alhamdulillah baik. Bung kameramen, dibacakan beritanya. Ya, terima kasih Bu Alfian. Juga semoga Bu Alfian dan keluarga sehat selalu ya Bu Alfian. Amin Allahumma amin. Nah, Bu Alfian, kita bersedih karena banyak kasus cuci darah nih Bu Alfian untuk anak-anak. Kalau kita bacakan beberapa judul berita, misalkan Dinkes DKI, 60 anak jalani terapi gagal ginjal di RSCM Bu Alfian. Kemudian apalagi ya, ramai soal pasien anak cuci darah di RSCM. Nah Bu Alfian, kan kalau kita baca-baca ya tentang masalah ini, banyak yang menyampaikan ini disebabkan Bu Alfian karena makanan yang mungkin kadar gulanya tinggi atau makanan yang bervariasi yang terlalu membahayakan ginjal. Kemudian yang kedua, minuman-minuman kemasan Bu Alfian yang bikin diabetes juga mungkin juga akhirnya berujung gagal ginjal. Nah tapi mungkin Bu Alfian, saya ingat ceramah Bu Alfian pada dulu-dulu ketika awal-awal membahas tentang vaksin. Mungkin nggak sih Bu Alfian, gagal ginjal pada anak ini hanya karena disebabkan makanan saja Bu Alfian? Untuk responnya silakan Bu Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sejak Bung kameramen membuka atau menyebutkan kita akan membacakan berita soal cuci darah di kalangan anak-anak, yang pertama kita coba ulang. Cuci darah itu kan penyebab yang sering mengemuka dan dipahami oleh orang umum dan orang awam adalah adanya disfungsional ginjal, dalam artian sudah diperlu ada proses pengaliran darah keluar masuk segala macam, maka disebut dengan istilah cuci darah. Itu biasanya terjadi ketika orang itu sudah melampaui umur 40-50 tahun ke atas. Artinya fungsi-fungsi yang selama dia kecil, dia remaja, dia dewasa awal, dewasa matang, itu biasanya sangat prima dan sangat kuat. Nah, kalau gangguan-gangguan ini saya dari awal merespon, kalau 60 orang di DKI kan relatif orang gampang ke puskesmas, gampang nanya segala macam. Bagaimana dengan provinsi yang lain? Ini kan Indonesia kan, berarti kalau 38 provinsi, itu bisa dibayangkan kalau kita pukul rata sama saja, berarti dengan asumsi ini orang yang terkoneksi, orang yang berani, kan orang juga banyak juga yang takut ke rumah sakit. Jangankan bayar pengobatan dan seterusnya, untuk bayar, kan ada semacam administrasi itu Bung kameramen, kalau datang ke apa kan bayar 3.000 atau 5.000, itu kan yang begitu-gitu saja mereka banyak yang merasa takut nggak bisa bayar. Buat mereka uang segitu sangat berarti untuk beli yang lain. Jadi yang pertama, kepada semua masyarakat, terutama anak-anakku, cucu-cucuku dan teman-temanku dan sahabat-sahabatku di seluruh Indonesia, ayo kita mengontrol, karena tadi Bung kameramen sudah menyebutkan beberapa sebab terkait dengan makanan-makanan yang mengandung zat-zat yang memang tidak familiar dengan fungsi-fungsi metabolisme dan anabolisme tubuh, yang mengakibatkan ternyata bukan hanya soal cuci darah Bung kameramen, dia pengaruh kepada daya tahan, dia pengaruh kepada penglihatan, pengaruh pada pendengaran, pengaruh kepada daya ingat segala macam. Jadi sesungguhnya banyak hal yang harus disorot, dan ini memang sangat membutuhkan otoritas politik Bung kameramen. Itu dulu respon awal Bung. Ya, Bu Alfian, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang mengalami kondisi seperti ini, mudah-mudahan anak-anaknya segera sembuh ya Bu Alfian, segera pulih. Nah Bu Alfian, kalau dibaca berita dari Liputan 6, berdasarkan data dari Sistem Informasi Rumah Sakit Online Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah penyakit gagal ginjal anak di Provinsi DKI pada tahun 2023 Bu Alfian itu 439 kasus. Kemudian disebut juga penyakit gagal ginjal yang menyerang anak usia di bawah 5 tahun
itu adalah kelainan bawaan karena faktor genetik. Oh, bukan vaksin katanya. Hal ini berbeda dengan anak yang berusia di atas 5 tahun. Faktor penyebabnya beragam, bisa dari infeksi, zat-zat toksik, dehidrasi, dan penyakit kronik lainnya seperti diabetes mellitus ataupun autoimun. Adapun tanda-tanda gejala awal gagal ginjal pada anak meliputi penurunan nafsu makan yang disertai mual dan muntah, wajah pucat, bengkak, terlihat kelelahan, perubahan frekuensi buang air kecil, nafas berbau amonia, sesak nafas dan gagal tumbuh. Pencegahannya dengan tata laksana hidup yang baik, sehat, seperti memberikan kebutuhan cairan yang cukup. Nah, tapi yang unik adalah IDAI bantah ada lonjakan kasus gagal ginjal pada anak. Kenapa sih harus dibantah-bantah? Apa sih IDAI itu? Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Bu Alvin pasti namanya nggak asing nih, Dr. Piprim Basarah Yanuarso mengatakan bahwa tidak ada laporan kenaikan kasus gagal ginjal di Indonesia. Hal ini ia sampaikan usai ramai di media sosial isu banyak anak kecil cuci darah di RS Cipto Mangunkusumo. Nah, Bu Alfian, memang ini kan sebetulnya saya udah melihat agak-agak seminggu 2 minggu yang lalu ya. Jadi ada orang yang lagi nganterin orang tuanya sakit ke RSCM, dia melihat antrian cuci darah di RSCM itu banyak anak-anak, Bu Alfian. Nah, ini kan mungkin jadi kekhawatiran dia. Apa, Bu Alfian? Ya, yang pertama saya ingin menyebut begini. Kenapa baru sekarang seperti ini diomongkan? Kan berarti ini ada sebab bisa terjadi memang lonjakannya sangat tinggi, sehingga akhirnya kan Bung Kameramen juga tadi menyebut ada penampakan antrian itu banyak ini kan oleh anak-anak, itu satu. Yang kedua kepada saudara Pilprim ya, karena saya sempat telepon dia langsung. Mungkin Bung Kameramen pernah saya ceritakan bahwa saya pernah menelepon orang ini dengan bahasa-bahasa sebagai kakak. Saya tegur dia, dan kalau jawaban spontan begini menurut saya, maaf ya saudara Pilprim, apakah Anda sudah mengadakan rapat dulu dengan seluruh dokter-dokter? Kalau Anda memang ketua se-Indonesia, apa Anda sudah melakukan pleno atau musyawarah untuk mengumpulkan bahan ini? Iya, betul. Jangan spontan-spontan, jangan asal jeblak. Ya, saya mengingatkan Anda sebagai seorang aktivis dakwah, saya tahu Anda seorang yang terlibat dalam kegiatan dakwah, tolong jujur saja sehingga orang bisa antisipasi, bisa deteksi dini. Bukan saya marah, bukan saya menyerang Anda. Paling tidak buat para pemirsa, kasus ini bukan kasus main-main. Ini baru satu hal. Belum kasus-kasus lain yang membuat orang ini kan bicara gagal ginjal, belum bicara ISPA, belum bicara fungsi-fungsi yang lain yang kalau kita urai mungkin atau kita melakukan searching, kita kan ketemu banyak hal. Yang jelas, ada apa dengan anak Indonesia yang mengalami banyak gangguan, belum yang mengalami yang palanya besar, Bung Kameramen, matanya melocot, itu banyak kasus. Yang tahu-tahu banyak keanehan-keanehan secara fisik, itu kan mesti ada sebab yang tidak bisa dituduhkan kepada orang tersebut sembarangan makan saja, walaupun mungkin ada sebab dari situ. Ya mungkin juga sembarangan memberikan sesuatu treatment. Apakah obat-obatan yang dibuat sama saja? Kalau orang kan mau kemana loh? Mau ke puskesmas, segala jenis penyakit obatnya sama. Itu kan juga jadi candaan-candaan di masyarakat yang akhirnya perlu ditanyakan, betul tidak? Karena masyarakat awam kan mungkin taunya bungkusannya sama, warnanya sama, mereknya sama, penyakitnya macam-macam, obatnya itu semua. Itu kan ini, ya Allah, Indonesiaku. Itu jadi kembali ketika Ikatan Dokter Anak membantah dengan tidak ada dan segala macam. Tidak ada itu kalau Anda belum mengadakan proses pembahasan, ya jangan bilang nggak ada dong. Ya enak. Biasa kan nggak begitu kalau pejabat tuh. Oh, kami belum dapat laporan, jangan bilang nggak ada dulu, buru-buru bilang nggak ada. Ya, gitu Bung Kameramen. Iya, Bu Alfian, memang dalihnya adalah Pimprim juga meluruskan. Jadi diluruskan, Bu Alfian, soal ramai diberitakan banyak anak kecil cuci darah di RSCM. Faktanya memang ada unit di RSCM yang khusus menangani cuci darah pada anak, sehingga isinya memang anak-anak saja. Ya tapi kan antrian, berarti kan memang banyak kasusnya. Jadi justru jangan mengelak ya Bu Alfian. Harusnya kalau banyak gini nih berarti kita harus selidiki, kita harus cegah atau diperiksa mungkin vaksin di posyandu. Nah Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini pertanyaannya adalah banyak anak kecil harus cuci darah.
hanya sebab makanankah, atau by design, atau akibat vaksin posyandu? Nah, untuk akhir sesi kali ini, silakan Bu Alfian untuk closingnya, karena kalau kita menyimak kajian-kajian vaksinasi atau bahaya vaksinasi dan imunisasi, memang salah satu efek samping dari vaksin yang diberikan di posyandu itu yang disampaikan oleh seminar-seminar tersebut, efek sampingnya adalah banyak anak kecil yang kena penyakit orang tua. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Yang pertama, kita sama pemirsa bahwa kita sama-sama ingin negeri ini diisi oleh generasi yang kuat. Betul. Ada dua hal yang harus terus menjadi penyangga dan indikasi kuat, adalah variabel kesehatan dan variabel pendidikan. Artinya kesehatan itu mestinya menjadi juga tanggung jawab pemerintah dari yang paling rendah sampai yang paling pucuk. Jadi jangan sampai orang tidak mendapatkan deteksi dini dan proses pengobatan hanya karena dia tidak bisa bayar, dan itu lalu dijadikan ajang eksploitasi untuk para calon gubernur, wali kota, bupati, bahkan presiden sekalipun yang mengkampanyekan adanya pelayanan kesehatan. Menurut saya presidennya boleh dari mana saja selama orang Indonesia asli, boleh katakan dari partai mana saja, baik gubernur, wali kota, dan bupati, tapi dia harus mempunyai pelayanan yang sama untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, untuk adanya yang kejadian pada anak-anak, patut diduga bahwa ini merupakan kelanjutan dari proses depopulasi dan proses pelumpuhan generasi. Yang jelas, ini merupakan hal yang harus dibaca dengan mendalam, apa agenda daripada kelompok-kelompok The New World Order, kelompok-kelompok Bavarian Illuminati, dan kelompok-kelompok yang memang juga termasuk para penyebar-penyebar ideologi komunis Cina maupun komunis secara internasional. Sekali lagi buat pemirsa, saya menganjurkan kepada kita semua, mari kita lakukan pola hidup sehat, pola hidup yang berangkat daripada kesadaran bahwa kita perlu beramal dengan dasar ilmu, dan kita berilmu dengan dasar iman. Kita beriman, berilmu, dan beramal dalam triangle yang positif, membuat kita mengerti bahwa hidup ini dijalani dengan dasar-dasar yang masuk akal dan dibenarkan oleh ketentuan ilahiyat. Yang terakhir, buat seluruh masyarakat yang punya anak-anak, mari mending kita melakukan pembatasan terhadap jajanan mereka, minuman mereka. Apakah yang kita belikan kemudian kita taruh di rumah atau di kulkas-kulkas kita, atau kita membiarkan mereka makan makanan yang ada di lingkungan tempat mereka bersekolah atau beraktivitas, yang mana zat-zat makanan yang diberikan, baik berupa bumbu-bumbunya maupun makanannya atau cairan-cairannya pun serbuk-serbuknya, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan nilai-nilai yang akan memberikan satu sedimentasi yang membahayakan. Sekian dibacain berita, mari kita selamatkan generasi kita. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.